بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم وبارك على نبينا الكريم ورسول العظيم نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Jamaah ingkang dipun muliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Ta'ala yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna, yang karena rahmatnya niat-niat baik hamba dapat terlaksana, yang karena nikmat sehat dan nikmat sempatnya lah kita dapat berkumpul di tempat yang insya Allah penuh barokah ini dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah. Selawat dan salam semoga terus terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang karena kegigihan beliaulah, tumpah darah beliaulah, perjuangan luar biasa dari beliau, kita dapat merasakan indahnya sekaligus manisnya Islam. Hadirin ingkang dipun muliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah senang sekali bisa menyapa, bertemu jamaah Muhammadiyah di Masjid Al-Furqan ini. Tadi sedikit berbincang Bapak Ibu jamaah, bahwasanya masjid ini baru aktif kurang lebih 1 tahunan ya. 1 tahunan setelah sekian lama 6-10 tahun vakum masjid yang tidak pernah digunakan sama sekali. Bahkan rumput-rumput yang di sekitarnya itu sampai lutut. Masya Allah, luar biasa. Perjuangan membuka masjid insya Allah menjadi keran pahala bagi kita semua. Hadirin yang dipun muliakan Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan 1400 tahun yang lalu yang relevan dengan kehidupan kita sekarang, terutama wabil khusus jamaah Masjid Al-Furqan di Munir ini. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man, siapapun bana masjidan, yang membangun rumah Allah, masjid, banallahu lahu baitan fil jannah, maka Allah Ta'ala akan membangunkan baginya kelak rumah di surga. Itu janji Allah yang benar, yang harus kita yakini ya, bahwasanya kita hidup di dunia yang fana ini diibaratkan seperti halnya musafir yang singgah sementara di pepohonan. Kemudian kita akan melanjutkan perjalanan kita di kehidupan yang abadi. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Ta'ala, alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini dengan tema belajar ketahanan iman dari kisah Ashabul Ukhdud. Kenapa? Karena iman ini Masya Allah saat ini fenomenanya luar biasa, di luar nalar Bapak Ibu. Tidak masuk akal kalau dibayangkan. 2 pekan lalu kita bisa menyaksikan
berita di media sosial kita bersama bahwasanya di Jakarta, tepatnya di Ancol, itu ada peristiwa yang sangat mengiris hati, di mana ada sekumpulan anak muda di situ membacakan surat Ad-Duha, setor hafalan yang ditukar dengan satu botol miras. Jadi dia menyampaikan hafalan surah Ad-Duhanya yang ditukar dengan miras. Apa itu coba? Yang lebih mengiris hati lagi, itu disebarkan, diviralkan, disebarkan beritanya bukan hanya di kalangan masyarakat sekitar, tapi seluruh Indonesia, bahkan dunia bisa melihatnya. Ini fenomena yang tidak bisa diabaikan. Kita sedang hidup di zaman yang dimana tidak hanya jual beli barang dan jasa saja, tapi juga ada saja orang yang menjual agama dan iman, ditukar dengan jabatan, dengan harta, dengan popularitas, sehingga banyak di antara kita akhirnya tergoda, bahkan naudzubillah min dzalik, sampai tergadai imannya. Kita coba merenungkan sejenak dari kisah-kisah sahih yang pernah disampaikan oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW, bahwasanya kisah Ashabul Ukhdud ini kisah yang luar biasa, bahkan diabadikan dalam Al-Quran, surah Al-Buruj juz 30. Allah Ta'ala menyampaikan bahwasanya innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minat, innal ladzina, orang-orang, sesungguhnya orang-orang, bahasa Jawa sak temene wong akeh, fatanul mu'minina, yang membakar orang mukmin, wal mukminati, dan orang mukminah, orang mukmin laki-laki dan orang mukmin perempuan. Ujian yang luar biasa. Summa lam yatubu, masih dirangkul oleh Allah dengan kasih sayangnya, ditawarkan kembali kepada Allah. Sama seperti halnya Fir'aun yang sangat bengis luar biasa, kemudian masih ditawarkan kembali kepada Allah. Bahkan sebelum meninggal, Fir'aun itu hendak mengucapkan amantu bi rabbi Harun wa Musa, tapi belum sempat mengucapkan itu ketika ditenggelamkan Allah, mulutnya dimasukkan oleh para malaikat lumpur-lumpur sehingga ia tersedak dan mati dalam keadaan belum mengucapkan amantu bi rabbi Harun wa Musa. Begitu kasih sayangnya Allah luar biasa. Nah, dalam kisah Ashabul Ukhdud ini, izin saya membacakan kitabnya. Ini di dalam kitab Riyadhus Shalihin. Ini biasa yang kita buat baca. Kitab Riyadhus Shalihin itu karangan Imam Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi. Kitab rujukan seluruh umat Islam di dunia, dan ini sudah tafsiran bahasa Indonesia. Mau kalau beli nanti bisa belajar bersama, menghidupkan kajian di masjid Al-Furqan Mulir. Nanti didatangkan ustaz-ustaz yang mumpuni oleh Pak Amirnya. Ya. Kisah ini ada di halaman 75. Bismillahirrahmanirrahim. An Suhaib, dari Suhaib radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kana malikun fi man kana qablakum. Kata Rasulullah, dulu sebelum kalian, sebelum zamannya Nabi dan para sahabat, kana malikun, ada seorang raja, wa kana lahu sahirun, dan raja itu mempunyai guru
spiritual, pendampingnya, yaitu sahirun, tukang sihir. Biasanya memang raja itu punya tangan kanan nih. Fir'aun juga punya tukang sihir yang melawan Nabi Musa, bahkan lebih dari 1-2 tukang sihirnya Fir'aun. Kemudian Nabi Musa dengan izin Allah melemparkan tongkatnya yang juga jadi ular. Tukang sihirnya Fir'aun akhirnya beriman kepada Nabi Musa dan Tuhannya Nabi Musa dan nah, Rama raja ini juga punya tukang sihir. Wa kana lahu sahir. Falamma kabira, kemudian tatkala tukang sihirnya raja ini kabiro, sudah sangat tua, qala lil malik, dia berkata kepada rajanya, inni qad kabirtu, wahai raja, sesungguhnya aku telah berusia lanjut. Fab'ath ilayya hulaman, maka utuslah kepadaku seorang pemuda yang pintar. Jadi diminta untuk mencarikan penerus. Tukang sihirnya meminta dicarikan penerus. U'allimuhu sihr, aku akan mengajarkannya sihir. Kemudian fab'atha ilaihi ulaman yu'allimu, dapatlah seorang pemuda yang mungkin seusia saya nih, usia muda, seusia saya. Dia sudah didatangkan oleh rajanya yang sudah menghadap tukang sihirnya, mempunyai perjanjian. Pak, ini saya gambarkan nih, Bapak Ibu nih. Jadi ini kerajaannya yang Raja Zalim tadi, di sini tempatnya di sini. Kemudian di tengah-tengah ini ada jalan yang panjang sekali. Ngerti apa nggih? Jadi nomor ini nyambung satu dengan lainnya ceritanya nggih. Diingat-ingat nggih. Ini tadi apa para jamaah? Tempat sang raja, kerajaannya. Yang kedua ini adalah hutan perjalanannya, dan ini adalah rumah tukang sihir. Ingat-ingat ya. Jadi raja meminta sang pemuda tadi untuk belajar sihir setiap hari di rumah tukang sihir. Jadi dia berarti melewati hutan. Dia melewati hutan. Artinya apa perjalanannya? Tidak singkat, jauh perjalanan. Kalau lajengaken. Wa kana fi tariqihi idza salaka rahib. Kemudian tatkala anak ini sudah mulai belajar sihir ke rumah tukang sihirnya, dia di tengah perjalanan mendengarkan ada suara-suara kerohanian yang menyentuhnya. Ternyata di situ ada rumahnya rohib. Jadi di tengah hutan tadi ada rumahnya rohib. Rohib itu kalau sekarang itu dalamnya ustadz nonton wonten pengajian. Kemudian lajengaken faqa'ada ilaihi wa sami'a kalamahu fa'ajabahu. Kemudian ia tertarik dan ikut duduk mendengarkan siraman rohani dari seorang rohib tadi. Setiap hari ia menjalankan perintah sang raja untuk belajar ke rumah tukang sihir, tapi ia singgah dahulu di rumah sang rohib. Ini terjadi berulang-ulang setiap hari sampai akhirnya ada suatu kejadian. Wa kana idza sahira marra birrahibi wa qa'ada ilaihi fa idza atasahira darabahu, sampai akhirnya dia suatu ketika terlambat datang di rumah tukang sihir. Pemuda tadi terlambat datang ke rumah tukang sihirnya dan dipukuli oleh tukang sihirnya. Kenapa kamu terlambat?
dan sebagainya. Nanti terlambat belajar sihirnya, tidak mempan dan sebagainya. Kemudian ketika dipukuli, ia mengadukan kepada sang roh. Kemudian fasyaka dzalika ila rahib, mengadukan kepada rahib. Faqala, dan rahibnya menjawab, khasyitas sahira faqul hasabani ahli wa idza khasyita ahlaka faqul habasani sahir. Diajari ngapun dan diajari berbohong oleh tukang rahibnya. Pak rahibnya tadi mengajarkan untuk menyelamatkan diri karena berhubungan dengan nyawa. Kalau katanya itu Pak rahib, kalau engkau terlambat datang ke rumah tukang sihir, bilang saja nak bahwasanya keluargamu yang membuatmu terlambat. Kalau kamu terlambat pulang ke keluargamu, bilang saja kamu ditahan oleh tukang sihir. Dan di sini diajarkan bahwasanya berbohong itu kalau demi kebaikan itu boleh. Ada 3 sebab dalam hadis Nabi Muhammad yang sahih, ada 3 sebab bohong itu boleh. Yang pertama, ketika dalam keadaan sangat darurat. Kalau peperangan contohnya, peperangan. Nek perang, apa sangat nek perang terus kemudian jujur, nah itu tidak boleh. Misal ketangkap. Ada salah satu prajurit yang tertangkap, kemudian ditanyain oleh musuhnya, yang non muslim, musuhnya ditanyain berapa jumlah pasukan kaum muslimin. Ini wajib berbohong, besar-besarkan, jumlahnya 50.000 pasukan. Di mana posisinya? Bilang saja tidak tahu. Kalau jujur, itu meninggal nanti 1 pasukan. Jadi wajib berbohong. Kedua, berbohong untuk mendamaikan 2 orang yang sedang berselisih. Nah, itu boleh. Misal ada saudara kita si A dan si B sedang berselisih, kemudian kita mendatanginya untuk mendamaikan. Sebenarnya Mas itu nggak seperti ini loh. Dengan mungkin kamu tuh sangat salah menangkap informasi sehingga gini monggo aja untuk berdamai gitu. Itu boleh. Yang ketiga, berbohong kepada istri. Berbohong pada istri itu maksudnya pada pasangan ya, itu untuk memuji. Contoh, Dek, sampai ini memang termasuk wanita yang paling cantik, gak ada sih mbak sampai. Wah, padahal di luar sana ya untuk istri pada suaminya pulang kerja capek-capek, pulang kerja masya Allah mas sama tetap ganteng, baunya wangi, padahal nomor gitu itu boleh untuk mempererat hubungan suami istri. Nah ini termasuk yang diajarkan Pak Rohibnya tadi. Pak Rohibnya untuk mengajarkan untuk menyelamatkan diri, ya, menyelamatkan diri itu boleh. Kalau lanjutkan, fabainama huwa ala dzalika in ata ala dabatin azimatin qad hasabatin nasa faqala al-yawma a'lamu sahiru afdalu amir rahim afdalu. Sampai suatu ketika ada keajaiban, Bapak Ibu, ada peristiwa yang sangat mendebarkan. Ketika ia hendak menuju ke rumah Pak Rohib di tengah hutan tadi, karena hanya ada 1 jalan. Itu ada dabatin azimatin, dabah yang besar, hewan yang besar, hasabatin nas, yang menahan manusia. Orang-orang tidak berani lewat karena saking besarnya hewan itu. Maka dia dalam hati berkata, al-yawma a'lamu, hari ini aku akan mengetahui afdalu sahir au afdalu amir rahim, yang mana yang lebih utama, rahim atau tukang sihir. Kemudian
Fa akhadha hajaran, kemudian dia mengambil satu buah batu. Faqala, Allahumma ya Allah, in kana amrul rahib ahabbu ilaika min amri sahir faqtul hadhihi dabbah. Ya Allah, jika perkataan Pak Rohib lebih utama, lebih engkau cintai daripada tukang sihir, maka faqtul hadhihi dabbah, maka bunuhlah hewan yang besar. Kemudian faromaha, dia melemparkan. Faqatalah, dengan izin Allah hewan yang besar tadi terbunuh dengan satu kali lempar. Itu bukti adanya karomah. Faqatalaha wa madun nasu, sampai akhirnya manusia, rombongan orang-orang tadi kembali bisa berjalan melewati kematian terdakwa besar. Fa'atar rahiba fa'ahbaru, kemudian dia datang ke rumahnya Pak Rohib dan menyampaikan kabar, berita peristiwa yang besar tadi. Dia mengatakan bahwasanya Pak Rohib, tadi aku ketika lewat hendak menuju ke rumahmu, ke tempatmu, aku melihat manusia dan banyak orang itu terjebak, tidak bisa lewat ketika ada hewan yang besar, dabbah yang besar. Kemudian aku berkata, ya Allah, in kana amrul rahib afdalu amir sahir faqtul hadhihi dabbah. Aku berkata kepada Allah, ya Allah, kalau perintahnya Pak Rohib lebih utama, lebih kau cintai daripada perintahnya tukang sihir, maka bunuhlah hewannya. Kemudian dia mati hewannya. Jamaah sekalian, jawabannya Pak Rohib tadi, jawabannya Pak Rohib, ai bunai, wahai anak. Bunainya itu panggilan cinta, panggilan kasih sayang. Ai bunai, al yauma anta al yauma afdalu minni. Mulai hari ini nak, kamu lebih utama daripada aku. Karena peristiwa tadi ternyata Allah menganugerahkan karomah yang luar biasa, bisa membunuh dengan batu saja. Wa innaka satu betara, dan kamu setelah ini akan mendapatkan ujian. Karena keutamaannya tadi, maka itu sudah sunatullah. Kalau ada kebenaran pasti ada ujian yang menghampiri. Para nabi juga diuji semuanya. Orang yang baik juga diuji, termasuk kisah anak ini. Karena setelah mengetahui keutamaan karomah anak ini, Pak Rohibnya tadi menyampaikan bahwasanya kamu akan diuji. Nah, ini ada perjanjiannya, pesannya. Fa ini tulita fala tadulla alayya. Pertama, nah, perjanjiannya ya, kalau kamu nanti mendapatkan rintangan, kesulitan, fatu betala alayya, jangan pernah bilang tentang aku. Perjanjiannya nih, jangan pernah bilang tentang aku. Kenapa? Karena menyangkut nyawa. Mereka hidup di antara raja yang sangat bengis, yang mempunyai kekuatan tukang sihir juga. Kemudian ini minoritas ya, orang alimnya tadi minoritas. Wa kana al-ghulamu yubri'ul aqmaha wal abrasa wa yudawi'un nasa min sa'iril adwa. Kemudian anak ini lambat laun menjadi orang yang ahli dalam pengobatan. Dia bisa menyembuhkan buta, mengobati penyakit, kalau sekarang itu albino. Kemudian dia bisa mengobati manusia dengan sa'iril adwa, dengan obat-obatan yang belum pernah ditemui pada zaman itu.
hebat, diberikan karamah oleh Allah, keutamaan. Fasami'a jalisun lil maliki kana qad amin. Kemudian kabar ini terdengar sampai istana kerajaan. Terdengar sampai istana kerajaan bahwasanya anak yang kau utus wahai raja sekarang dia bisa menyembuhkan manusia dari penyakit ini dan itu. Kemudian dipanggil, dipanggil, kemudian tidak datang. Terdengarlah berita ini sampai teman duduknya sang raja. Teman duduknya sang raja ini biasanya teman ngobrol, nasihat dan sebagainya, tapi ia mempunyai kekurangan, yaitu buta. Qad amin, yang dia itu buta. Fa'atahu bihadaya katsiratin. Kemudian teman duduknya sang raja yang buta tadi mendatangi anak kecil tadi, anak rojul tadi yang pintar dan pengobatan, dan membawa hadaya katsiratin, membawa hadiah yang sangat banyak. Faqala, dan berkata kepada anak yang bisa menyembuhkan tadi, ma hauna laka ajma'u in anta syafaitan. Nah, ini semua yang ada di hadapanmu, hadiah yang banyak ini menjadi punyaku kalau kamu bisa menyembuhkan penyakit kamu. Faqala, berkata anak muda tadi, inni la asfi ahadan, sesungguhnya aku tidaklah bisa menyembuhkan siapapun. Innama yasfillahu ta'ala, sesungguhnya yang bisa menyembuhkan adalah Allah Ta'ala SWT. Fa in amanta billahi ta'ala, kalau engkau berjanji beriman kepada Allah, maka aku akan mendoakan kesembuhan untukmu. Purun apa mboten diparingi sembuh, tapi jenengan tumut beriman kepada Allah. Jadi perjanjiannya kepada teman duduknya sang raja. Kemudian fasyafahu Allah Ta'ala, dia setelah beriman matanya seketika sembuh. Bapak Ibu jamaah, mata yang buta tadi teman duduknya sang raja seketika sembuh. Dia kembali pulang, akhirnya menghadap sang raja. Fa'atal malika fajalasa ilaihi kama kana yajlis. Dia duduk di samping sang raja sebagaimana ia duduk biasanya bersama sang raja. Kemudian rajanya kaget, loh, kamu tadi pagi masih buta, sekarang sudah bisa melihat. Man radda 'alaika basaraka, siapa yang bisa menyembuhkan matamu? Nah, radda ditanggapi raja yang mengemis. Dia mengaku sebagai Tuhan. Dia mempunyai kekuatan tukang sihir. Kalau mengaku beriman kepada Allah, maka dia akan dibunuh. Kira-kira dia berbohong apa tidak nih? Nah, kenapa bodoh? Kalau jangan ceritanya ya. Man radda 'alaika basaraka, siapa yang bisa menyembuhkan matamu? Qala, jawab teman duduknya tadi, Rabbi, Tuhanku yang bisa menyembuhkan. Qala, rajanya berkata lagi, awalaka rabbun ghairi. Dia dengan mata melotot marah, memangnya ada Tuhan selain aku? Terus ajar. Kemudian qala, temannya menjawab lagi, Rabbi wa rabbuka, Tuhanku dan Tuhanmu adalah Allah. Fa'akhadahu falam yazal yu'adzibuhu hatta dalla 'ala al-qula. Kemudian dia disiksa terus-menerus. Siapa yang bisa menyembuhkanmu? Di sini disiksa luar biasa. Kalau orang dulu itu memang siksaannya berat. Sahabat Bilal bin Rabah, muadzinnya Nabi Muhammad SAW, itu juga
disiksa, tidak pakai baju. Dia tidur di atas batu, kemudian di atasnya lagi ditimpai batu lagi. Di tengah panas yang terik, dia diminta untuk menyebutkan Tuhan mereka bahwasanya tidak beriman pada Allah. Tapi Bilal selalu mengatakan ahadun, 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 ahadun terus, bahwasanya Allah itu esa. Nah sama, Fir'aun dulu juga punya siksaan yang luar biasa. Bagaimana ketika tukang sisir anaknya itu menjatuhkan sisirnya dan dia mengambil dengan baca bismillah, kemudian kaget, siapa yang kau maksud? Dia mengaku. Zaman akhirnya disiksa oleh Fir'aun, dimasukkan ke dalam wadi panas yang luar biasa, sehingga langsung mendidih keluarganya, suaminya Daud, anaknya Daud. Itu sisanya orang dulu, dan mereka tidak menggadaikan iman mereka. Lalu jangan teman sang raja tadi disiksa luar biasa oleh sang raja, sehingga dia mengaku bahwasanya dia disembuhkan oleh anak tadi. Hatta dalla ala bulan, dia sudah tidak kuat dengan sisaannya, sehingga dia menyampaikan kalau dia disembuhkan oleh pemuda. Faji'a bil gulam, kemudian rajanya tidak mau tahu. Pokoknya pemuda tadi yang aku minta belajar pada tukang sihir, bawa kemari hidup atau mati. Rajanya marah sekali. Ternyata orang yang menjadi kepercayaannya disuruh belajar meneruskan sihir untuk membela dia, menghalalkan segala caranya dia berbelot menyembah Allah. Didatangkanlah, dicari di tengah hutan tadi, didatangkanlah anak yang bisa menyembuhkan tadi, menghadap pada sang raja. Faqala lahul malik, maka rajanya berkata pada anak kecil, wahai pemuda, qad balagha min sihrika ma tubriul akmaha wal abrasa wa taf'al wa taf'al. Wahai anak muda, sambil kalau sekarang atau di sini itu sambil mengkering, sudah hebat ya ternyata kamu bisa menyembuhkan penyakit buta, kamu bisa menyembuhkan albino, wa taf'al, dan kamu bisa berbuat demikian. Kemudian berkata, menjawab anak muda tadi, inilah asfi ahadan innama yashfillahu ta'ala. Pak Raja, aku tidak bisa menyembuhkan siapa. Innama yashfillahu ta'ala, yang bisa menyembuhkan hanya Allah. Ya. Kemudian fa'akhadahu falam yazal yu'adzibuhu hatta dalla 'ala rahim. Kemudian anak muda tadi disiksa luar biasa. Bersama siapa tadi yang disiksa? Teman sang raja. Dia sudah disiksa, dia saja disembuhkan oleh pemuda didatangkan, dia disiksa luar biasa, namanya Arek Tasik disiksa luar biasa sehingga kuatnya, padahal tadi sudah berjanjian kalau tidak boleh sanjang ya, tidak boleh memberitahu tentang rohim. Pertama kali tadi ya sudah berjanjian jangan bilang tentang aku, tapi karena nggak kuat ditarikkan. Dia melihat aku diajarkan oleh seorang rohim. Akhirnya rohimnya dicari sama pasukan rajanya dan didatangkan menghadap sang raja. Jadi ada 3 orang. Ada teman sang raja yang disembuhkan anak kecil tadi, anak muda tadi yang sebelumnya buta. Kemudian dia disiksa, dia memberitahu keberadaan anak muda tadi. Anak muda disiksa luar biasa, dia memberitahu keberadaan sang rohim. Ada 3 yang di hadapan sang raja dan disaksikan seluruh masyarakat seantero negeri saat itu.
Rahimnya tadi ditanyai oleh sang raja, ditawarkan oleh sang raja, irji an dinika, kembali kamu pada agamamu, kembali Tuhanmu, maksudnya menyembah aku. Rahimnya tadi tidak mau. Rahimnya tadi tidak mau. Kemudian fada'a bil minsyarihi fa wudi'al minsyari fi ra'sihi. Kemudian ini siksaan yang pertama. Kisah ini baru dimulai, kisah tentang iman ini baru dimulai. Jadi 3 orang yang menghadap tadi kemudian diminta untuk kembali menyembah sang raja, menggadaikan imannya dengan kekuasaan, diberikan jabatan, diberikan harta, dan dibiarkan hidup. Dia menolak. Mereka bertiga menolak. Yang pertama, teman sang raja sendiri. Didatangkan apa siksaannya? Didatangkan gergaji yang besar. Dia dikubur setengah badan seperti ini. Didatangkan min syari fi ra'sihi, gergaji di tengah kepalanya. Kemudian dia dibelah menjadi 2. Disaksikan semua orang, disaksikan anak muda, dan disaksikan roh. Meninggal, langsung seketika meninggal dalam keadaan menyembah Allah. Yang kedua, raja mengatakan kepada Rahim, urutannya teman duduk, Rahim, dan anak muda. Rahimnya dikatakan irji an dinika, kembalilah kepada agamamu. Kemudian Rahimnya menjawab tidak. Dia juga langsung dibelah tubuhnya menjadi 2 dengan gergaji besar. Itu sisaannya orang dulu, Pak. Luar biasa. Ketika mempertahankan imannya, digergaji, Pak. Tubuhnya terbelah menjadi 2, disaksikan orang banyak. Kemudian tinggal anak kecil, tinggal anak muda tadi. Anak muda tadi imannya bagaimana? Apa tetap imannya? Apakah turun setelah menyaksikan 2 orang temannya yang luar biasa ini digergaji? Nah, ini jawabannya ada di sini. Kemudian irji an dinik, kembalilah kepada agamamu, wahai pemuda. Ternyata pemudanya tidak mau. Rajanya gergeten, rajanya sudah dipertontonkan penyiksaan luar biasa sampai mati terbelah 2, temannya ini dan gurunya, tapi dia masih kokoh imannya. Rajanya tidak mau dengan metode penyiksaan. Dia mengatakan bagaimana? Dia memanggil pasukannya, para tentaranya, untuk membawa anak kecil ini. Idhabu bihi ila jabal kadza wa kadza fas'adu bihil jabal. Pergilah kamu naik ke atas gunung itu, bawa anak kecil ini ke atas gunung itu. Kemudian fa idza balagtum dirwatahu fa in raja'a an dinihi wa illa fatrahu. Kalau sudah di atas gunung, kata sang raja, tawarkan kepada anaknya. Kalau dia mau kembali kepada aku, menyembahku, lepaskan. Wa illa, kalau tidak, fatrahu, lemparkan dia. Dilemparkan dari atas gunung dengan keadaan tangan diikat, kepala dibunuh. Siksaannya. Kemudian fadhahabu, mereka pergi. Fasa'idu bihil jabal faqala. Saat perjalanan menuju gunung, anak kecil tadi dibawa, anak pemuda tadi dibawa oleh pasukannya, dia mengatakan, dia berdoa, Allahumma kfinihim bima syi'ta. Ya Allah, cukupkanlah diriku atas mereka. Farajafa bihimul jabal fasaqatu. Kemudian saat ia digandeng,
dibawa menuju ke atas gunung. Dia berdoa, Allahumma kfinihi bima syi'ta. Kemudian gunungnya seketika bergoncang luar biasa dan mereka semuanya terjatuh, meninggal, kecuali anak muda masih selamat. Apa yang dilakukan anak muda tadi setelah selamat? Ternyata anak muda tadi wajah yamshi ilal malik. Nah, pemuda tadi kembali menghadap sang raja. Ini kaum pendelnya luar biasa. Nek kula kali panjenengan paling nggih, nek matur selamat begini wae mau wali melayu. Ya, wis mau wali wis ngomong selamat ya. Dimangane di sisa maneh mau wali. Tapi pemuda ini yakin bahwasanya tidak ada yang meneruskannya lagi kalau dia mati dan perjuangannya berhenti, tidak ada yang meneruskan. Karena dua teman yang luar biasanya tadi sudah meninggal, dia tidak gentar. Faja'a yamshi ilal malik, ia kembali menghadap kepada sang raja. Faqala lahul malik, kemudian raja berkata dengan terkaget-kaget, sampean kok balik izin sampean kok balik izin? Di mana semua orang yang membawamu tadi? Ma fa'ala ashabuka? Apa yang terjadi dengan mereka? Qala, jawab anak muda tadi, kafanihimullahu ta'ala, Allah yang sudah mengaturnya. Kafanihimullahu ta'ala. Kemudian fadafahu ila nafarin min ashabihi faqala idhabu bihi fahmiluhu fi kurkurin wa tawassatu bihil bahr. Kemudian yang kedua, cara yang kedua, sang raja memanggil orang-orangnya lagi, pasukannya lagi. Dia memerintahkan pasukannya untuk membawa anak ini di tengah laut menggunakan kapal. Kata raja, kalau sudah engkau bawa anak muda ini ke tengah laut, tawarkan. Mau apa tidak dia kembali kepada agamaku, menyembah sang raja? Kalau mau lepaskan, kalau tidak lemparkan dia di tengah laut, lempar dan tinggalkan. Kemudian fadhahabu bihi faqala, mereka bersama-sama pergi menuju kapal. Saat sudah naik kapal, para jamaah, ketika mereka sudah naik kapal, anak kecil tadi berkata, anak muda tadi berkata lagi, Allahumma kfinihim bima syi'ta. Ya Allah, aku cukupkanlah diriku atas mereka, dibuatkan, minta dibuatkan sama Allah. Itu doanya, karena sudah tidak ada lagi yang bisa membantu. Minta hanya kepada Allah, tapi buat rangsang ya, disalahgunakan doanya ya. Misal perjalanan jauh, lali betul SIM, tidak bawa SIM, ngajengin polisi, sampai dulu Allah mau pilih masih ada, berpikir mawon sampai polisi dengan ya, tidak disalahgunakan ya doanya ini. Model ini gini Bu, nomor doa pamungkas ya, doa pamungkas namanya. Nah, saat ia sudah berdoa seperti itu, fan kafaat bihimus safinah fagharibu. Saat ia anak muda tadi berdoa seperti itu, seketika kapalnya terkena gelombang yang besar, kapalnya pecah, semua tenggelam mati kecuali anak kecil. Anak muda tadi. Apa yang dilakukan? Pergi sejauh-jauhnya nih, ngawali yang Pulau Wayu. Tapi ternyata tidak. Dia kembali pada sang raja, Bapak Ibu jamaah, menghadap sang raja. Faja'a yamshi ilal malik faqala lahul malik. Sang raja dengan mata yang lebih merah daripada tadi berkata, ma fa'ala ashabuka, apa yang terjadi dengan orang yang membawa kamu tadi? Anak muda tadi menjawab, kafanihim Allahu ta'ala, kalau dia sudah diselamatkan oleh Allah. Kemudian
Rajanya yang berbahasa itu sampun getir, gergeten luar biasa, kok gak mati-mati arek iki. Pateni model nopo mboten mati. Ternyata anak muda tadi menawarkan kepada sang raja. Anak muda tadi berkata, faqala libalik, anak muda tadi berkata, innaka lastu biqatili. Pak Raja, sampean ini tidak bisa membunuhku. Sudah diberi tahu oleh anak kecil, sampai tidak akan bisa membunuh. Hatta taf'al ma amuruka bihi. Jenengan saged napa membunuh kula. Nek napa nek jenengan manut napa perintah kula. Malah diatur kali anak raja yang bengis kejam luar biasa diatur kali anak. Kemudian faqala mau, rajanya mau karena sudah bergetar kepingin membunuh anak tadi. Qala, di anak muda tadi menjawab, tajma'un nasa fi sa'idin wahidin. Kalau jenengan ingin membunuhku, maka kumpulkanlah dulu semua orang seantero negeri ini, semuanya kumpulkan di fi sa'idin wahidin, di satu tanah lapang yang sangat luas. Persyaratannya dari anak muda. Wa tuslubuni ala jid'in tsumma ud sahman min kinanati. Kemudian saat engkau sudah mengumpulkan semua manusia, maka tugas sampean salipen kula, disalib, dicacak di satu pohon kurma. Modelnya di tanah lapang ada satu pohon di tengah-tengah, di situ dia diikat di pohonnya. Waktu kemudian dia minta sang raja untuk mengambil busur panah, anak panah yang ada di kantong panahnya. Kalau mau membunuhku sampai panah, kalau bahasa Jawa. Kemudian summa da'isama fi kabidil qausi tsumma qul bismillahirrahmanirrahim. Kalau jenengan sudah melihat posisiku, dilihat manusia banyak, posisiku sudah diikat, aku tidak bisa ngapa-ngapain, panjenengan ambil satu anak panah. Sebelum jenengan lepaskan anak panah itu, jenengan berdoa Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah dengan menyebut nama Allah, Rabbil Gulam, Tuhannya anak muda ini, Tuhannya. Nah, setelah itu lepaskan. Persyaratan yang lain. Kemudian fa innaka idza fa'alta dzalika faqataltani. Kalau jenengan melakukan itu, jenengan akan bisa membunuh. Pripun? Sepakat? Nggih, deal bersama rajanya. Rajanya menyanggupi karena sampun bergetar iki. Apa namanya? Apa-apa betul sangat. Seto boleh saya. Apa yang dilakukan raja? Fajama'an nasa fi sa'idin wahidin. Rajanya mengumpulkan seluruh manusia. Wa shalabahu ala jid'in. Dia juga mengikat anak kecil itu, anak muda tadi. Tsumma akhadha sahman min kinanatihi. Dan dia menyiapkan anak panah. Wa ta'assama fi kabidil qausi. Dia sudah bersiap untuk membidik anak muda tadi. Tsumma qala, rajanya bilang dengan lantang yang terdengar semua orang, Bismillahirrahmanirrahim. Dilepaskan. Bismillah dengan menyebut nama Tuhan anak ini, dilepaskan panah. Tsumma ramahu, dia melepaskannya. Fa waqa'a fi sudaihi. Ternyata mengenai pelipisnya. Pelipisnya kalau di sodi itu di antara mata dan telinga. Terkena ininya pas panahnya. Fa wada'a yadahu fi sudaihi. Famata. Kemudian anak muda tadi sempat mengusap darahnya mengalir. Darahnya mengalir. Famata, maka terbunuh. Setelah perjuangan yang luar biasa mempertahankan keimanannya, akhirnya dia terbunuh. Faqala nasu, kemudian manusia, semua orang yang menyaksikan berkata, amantu birabbil
mengira bahwasanya setelah anak muda ini mati, meninggal, orang-orang akan takut kepadanya dan kembali beriman kepada sang raja. Tapi kebalikannya, sang raja malah melihat semua orang mengucapkan amantu birabbil ghulam, aku beriman kepada Tuhannya anak ini. Kemudian ada satu orang pengikut sang raja, fa'tiyal maliku faqila, ada pengikutnya sang raja yang mendatanginya dan mengatakan, ara'aita ma kunta taqdaru wallahi nazala bika qadru. Pak Raja, sekarang jangan melihat apa yang selama ini menjadi kekhawatiranmu benar-benar terjadi. Semua orang sekarang beriman pada Allah dan mengabaikannya. Kemudian dia sang raja marah lagi dan memerintahkan fa'amara bil hududi bi ahwahis sikati fahuddat wa udrima fiha tiran. Kemudian sang raja memerintahkan pengikutnya untuk membuat parit, untuk membuat ini kali atau sungai, tapi di tengah-tengahnya disediakan api yang luar biasa besar dan menawarkan kepada semua orang tadi, kalau kamu masih ingin hidup, keluar dari agama Tuhan anak muda tadi. Kalau kamu masih mempertahankan agamamu, beriman pada Tuhannya anak muda tadi, lemparkan dia masuk ke dalam parit yang apinya berkobar. Kemudian ternyata man lam yarji' an dinihi fahimuhu fiha wa qila lahu ittahimu fa fa'alu hatta ja'at imra'atun wa ma'aha sabiyyun. Semua orang ternyata memilih beriman kepada agama Allah. Dia kokoh imannya, kuat fondasinya, kuat keimanannya sampai ia rela mengorbankan dirinya terjun ke tengah kobar api yang menyala. Sampai yang terakhir ada imra'atun wa ma'aha sabiyyun, ada ibu-ibu menggendong bayinya. Ibu-ibu menggendong bayinya. Karena kasih sayang seorang ibu, ia tidak tega melihat bayinya dilemparkan. Ya kalau soal anak tasih alit itu dipanggang di depan matanya sendiri. Ragu-ragu ibunya tadi, ini mencolok pembuatan karena goyang. Kemudian fataqo asad an taqwa fiha faqala lahal ghulam. Kemudian anak kecil tadi berkata yang digendong bersama ibunya, ya ummah, wahai ibu, isbiri fa innaki 'alal haq. Bersabarlah ibu, sesungguhnya engkau berada dalam kebenaran. Akhirnya dia melompat bersama. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kisah Ashabul Ukhdud ini diabadikan Allah dalam Quran surah Al-Buruj ayat 4 sampai dengan seterusnya. Wassala'i dzil buruj wal yawmil ma'ruf wa syahidin wa mashhud qutila ashabul ukhdud. Dibunuhnya orang yang dilemparkan ke dalam an-nari dzatil waqud idhum 'alaiha qawmun wa hum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud. Diabadikan dalam Al-Quran bagaimana keteguhan imannya mereka luar biasa. Kita di zaman ini melihat bahwasanya semua bisa diperjualbelikan, bahkan iman sekalipun bisa tergadaikan. Entah itu dengan jabatan, diiming-iming popularitas, diiming-iming harta yang banyak, menghalalkan segala cara menggadaikan imannya, padahal ia disumpah di atas Quran di kepalanya, disumpah dengan Quran di atas kepalanya, namun
berjalannya waktu dia menggadaikan imannya dengan keputusan-keputusan yang bertentangan dengan syariat. Kita bisa mengambil ibrah, pelajaran dari kisah Ashabul Ukhdud ini, bahwasanya keimanan itu juga mengorbankan tenaga, mental, pikiran, semua kita korbankan di tengah fitnah akhir zaman yang luar biasa ini. Ujiannya masya Allah. Tapi mari kita terus berpegang teguh dengan agama Allah di atas kebenaran, yang nanti kita yakini bahwasanya semua ini hanyalah sementara dan surga selamanya. Itu yang harus kita yakini. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Quran surah Al-Buruj, lanjutannya tadi itu, innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minati tsumma lam yatubu falahum 'adzabun jahannam. Orang yang membunuh Ashabul Ukhdud dirampari tadi dari kalangan laki-laki yang beriman atau mukminah, perempuan yang beriman, tsumma lam yatubu, kemudian ia tidak bertaubat pada Allah, falahum 'adzabun jahannam, maka baginya neraka jahanam. Kemudian dilanjutkan ayatnya, innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati lahum jannatun tajri min tahtihal anhar. Dzalikal fawzul kabir. Kemudian kata Allah, innal ladzina amanu, orang-orang yang beriman, teguh imannya, kuat imannya, wa 'amilus shalihati, dan terus mengerjakan amal saleh. Lahum, bagi mereka, jannatun, surga, tajri min tahtihal anhar, yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Itu balasan bagi orang-orang yang beriman. Kalau sekarang kita melihat adanya potensi penyimpangan di kalangan masyarakat kita, di kalangan keluarga kita, maka sedini mungkin kita perbaiki. Kuncinya para jamaah, dekatkan kita dengan anak kita, keluarga kita kepada Al-Quran. Itu kuncinya. Ajarkan anak kita belajar Quran dengan benar. Jadi bukan hanya membaca Al-Quran. Al-Quran itu terhadap tahapannya belajar yang benar, tahsin, kemudian tarjim dengan terjemahnya, tafsir. Jadi tahu bagaimana apa yang ia baca, tidak hanya mengucapkannya, melantunkannya saja, tapi ia tahu apa makna yang diucapkan. Kemudian bagi kita sebagai orang tua ingin menjaga anak kita, qu anfusakum wa ahlikum nar, kita bertanggung jawab atas keluarga kita. Pilihkan sekolah terbaik, sekolah Islami, kita dekat dengan gurunya. Kemudian ajarkan anak kita mengaji, kalau di sini ada TPQ. Jadi ada 3 yang berkesinambungan, dan ini tidak boleh lepas Bapak Ibu berjamaah. Yang pertama, gurunya, kemudian orang tua, dan ketiga guru mengajinya, guru TPQ. Ini harus kuat dan ini harus bekerja sama-sama mencerdaskan anak dalam Al-Quran. Terus komunikasi, jalan komunikasi bagaimana perkembangan anaknya, hidupkan TPQ-nya, support guru-gurunya, hidupkan masjidnya. Semoga setelah ini kami mendoakan Masjid Al-Furqan ini akan terus hidup dan terus berkembang ke arah yang lebih baik, khususnya mempunyai penerus panji dakwah Islam anak muda. Insya Allah setelah ini mungkin masih berjalan 1 tahun lebih, dan ini menjadi awal dari akan ada 100 generasi terbaik umat Islam yang lahir dari Mojokerto Masjid Al-Furqan ini. Amin ya rabbal alamin. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan tentang belajar keteguhan iman dari kisah Ashabul Ukhdud. Marilah kita berdoa mengakhiri majelis ini. Subhanallah